Yang pertama, anak buah suka dengan manajer, supervisor yang bekerja lebih tulus. Ketulusan hati melahirkan feeling atau image yang positif terhadap seorang leader. Dan orang yang tulus itu bisa dilihat dan tidak pura-pura. Hal yang kedua, happy. Leader yang happy ternyata mampu membuat timnya lebih produktif dibandingkan dengan leader yang bersungut-sungut, leader yang gampang marah, leader yang stresnya tinggi, leader yang tidak mudah tersenyum. Coba ada leader yang senang ngelihat orang ribut. Ribut karena gini, katanya ada istilah conflict management. Orang marketing diadu sama orang finance diadu sama orang gudang diadu dengan orang sales. Akhirnya semuanya serba tukang adu. Ketika mereka tukang adu, tidak ada kedamaian. Leader yang sabar. By the way, ini bukan hanya berlaku untuk leader, oke? Ada orang namanya Warren Buffett. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia yang mendapatkan pendapatan atau income aset dari stock market. Istrinya, Mary Buffett, mengatakan begini, everybody wants to be rich and wealthy like the Buffett. But nobody want to be patient like the Buffett. Jadi semua orang tuh pengen kaya raya, makmur, sukses kayak Warren Buffett. Tapi nggak ada yang mau sabar kayak Warren Buffett. Yang kelima adalah leader yang murah hati. Leader yang murah hati adalah leader yang disukai. Selama saya bekerja, ada seorang leader yang menurut saya sangat-sangat berkesan. Waktu itu saya kerja di bagian tiketing, tour and travel, lalu kemudian leader saya setiap kali keluar kantor, pulang bawa makanan. Sangat murah hati, sangat generous. Setiap sore, kalau penjualan kita bagus, kalau sales kita oke, kita semua diajak pergi ke SLR 77 makan otak-otak goreng. Dan menurut saya, itu adalah momen-momen yang saya ingat. Dan itu adalah momen-momen yang membuat saya merasa tim kita menjadi sangat kompak. Bisa makan meskipun makan otak-otaknya satu piring berempat. Yang keenam adalah menjadi leader yang memiliki kebaikan. Jadi beda antara kemurahan dan kebaikan. Kalau kemurahan atau kemurahan hati, biasanya itu karena memang orangnya generous, ya nggak pelit-pelit. Tapi kalau kebaikan itu biasanya karena orang ini memiliki hati yang baik, memiliki sifat yang baik, sikap dan perilaku yang baik. Jadi menunjukkan dengan kebaikan. Yang ketujuh, ini pengalaman yang cukup menarik. Kalau saya sebagai business owner, saya suka orang yang setia. Oke, leader yang setia. Tapi di sisi lain, ternyata anak buah juga suka leader yang setia. Kenapa setia itu penting? Kalau Anda melihat, Anda perhatikan ya. Leader yang keluar masuk atau leader yang menjadi kutu loncat, anak buahnya juga kutu loncat. Yang kedelapan adalah sikap yang lemah lembut. Oke, Pak Jokowi hebatnya apa? Lemah lembut. Pak Harto hebatnya apa? Lemah lembut. Banyak pengusaha di luar sana atau bisnis di luar sana, kalau Anda perhatikan cara bicara leadernya lemah lembut. Bukan berarti ada leader yang kasar, lalu sukses, ada. Yang kasar sukses ada. Tapi dibenci juga banyak. Yang lebih dicintai adalah leader yang lemah lembut dan bisa menjaga wibawa. Can you do it? Saya percaya Anda bisa. Yang kesembilan adalah self-management dan self-control. Jadi leader bisa sukses, bisa luar biasa ketika leader bisa mengendalikan diri. Mengendalikan amarah, mengendalikan hawa nafsu,
kemampuan mengendalikan ketakutan-ketakutannya, mengendalikan perasaan. Kenapa? Kalau saya sebagai leader mampu mengendalikan diri, saya mampu mengendalikan orang lain. Dan yang terakhir ini yang paling penting yaitu berprinsip. Berprinsip artinya apa? Mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak populer. Tapi buat anak buah Anda, anak buah ingin melihat apakah leader saya punya prinsip atau tidak. Apakah leader saya bisa membela kebenaran atau tidak. Karena leader yang berprinsip pasti dibela oleh tim. Yang harus dilakukan adalah prinsipnya harus benar.